saya flashback ke minggu pertama biar nanti nyambung ke malam ini gitu ya. Yang pertama yang minggu kemarin itu ada 5 fase atau cycles dari project management. Yang pertama adalah conception dan inisiasi gitu ya. Jadi di situ ada project charter dan project inisiasi. Fase yang kedua adalah definition dan planning, atau kebanyakan para project manager itu nyebutnya adalah planning gitu. Lalu setelah itu phase yang ketiga adalah eksekusi gitu ya. Jadi launching atau eksekusi project itu namanya. Jadi phase ketiga, yang phase keempat itu adalah yang paling penting ini, performance dan kontrol. Performance, monitoring, dan kontrol ini ada di phase keempat. Yang terakhir adalah project close out, phase kelima. Di situ nanti kita ada namanya project punch list, lalu reporting, sampai nanti handover dan startup dan handover gitu ya. Itu kalau dari itu semua adalah lima phase itu adalah dari cycle project management framework gitu Pak. Jadi itu bisa diambil dari paling umum itu adalah PMBOK ya, dari PMI Project Management Institute. Biasanya memakai standarnya adalah PMBOK. Dan kalau di lainnya adalah di masing-masing perusahaan biasanya juga ada standar project management masing-masing, tetapi umumnya standar internasional itu ada mengambil dari PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Oke, malam ini kita coba sharing atau diskusi mengenai project management methodology. Halaman kedua, Bu. Oke. Nah, halaman kedua ini, kenapa kita memilih kita di sini menempatkan sebagai project manager atau project management team atau PMT gitu ya. Jadi kalau tadi langkah pertama kita sudah tahu 5 phase dalam menyelesaikan suatu project. Sekarang kita harus mengetahui metodologinya dan memilih metodologi yang tepat itu apa, gitu kan ya. Jadi nanti kalau orang-orang itu biasanya berdebat, ini ada kebetulan saya ngumpulin ada 16 common project management methodology gitu ya. Jadi nanti kita dari 16, nanti kita sharing lagi 9, dan akhirnya nanti muncul 4 metodologi project yang biasanya diterapkan oleh project management gitu, atau project manager, sorry. Apapun itu projectnya, entah project sipil, project IT, project structure, dan lain sebagainya diterapkan. Kalau di upstream oil and gas biasanya ada drilling, itu juga memakai project management methodologies gitu ya. Yang paling hot-hotnya sekarang itu yang sering didebatkan adalah apa sih perbedaan agile sama waterfall, biasanya seperti itu. Itu sering didebatkan oleh para profesional project management gitu. Ataupun Scrum versus Kanban. Kalau Kanban itu dari Jepang kan. Atau Prince 2 gitu. Prince 2 itu fokusnya pada project-project IT biasanya gitu. Oke, next. Next lagi. Ya. Oke. Jadi memilih suatu metodologi project itu ya sama kayak kita memilih resep makanan gitu ya. Kalau di situ kan disebutkan kita itu tidak tahu resepnya itu apa, terus ingredientnya itu apa, tetapi kita makan enak. Nah, seperti itu. Jadi metodologi yang ada 16 ini itu runningnya dalam suatu project tidak harus serial gitu ya.
Jadi rata-rata ini paralel gitu. Jadi dari 16 itu bisa dikombin. Saya pakai 4, saya hanya pakai 1, nggak apa-apa. Kita lihat jenis proyeknya, apakah itu simple, ataukah itu kompleks. Itu dari budgeting ya. Dari budgetingnya simple atau kompleks, dari organisasinya simple atau kompleks, dari teknologinya simple atau kompleks, dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti yang paling dibutuhkan dalam memilih suatu metodologi project itu adalah constraint-nya apa, timeline-nya berapa lama, tools yang dipakai itu apa. Nanti di belakang kita membahas tools ya. Tools itu sekarang pada dijual belikan. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sering lihat YouTube, biasanya ada iklan itu kan ada mandi.com, ada apa gitu ya. Itu salah satu tools dari project management. Yang terakhir adalah people. Manpower-nya perlu apa? Apakah expert, apakah helper, apakah dan lain-lain gitu. Apakah perlu orang manajemen saja? Oke, itu cara kenapa kita harus memilih metodologi yang tepat untuk project yang akan kita running. Lanjut. Oke, dari 16 itu yang pertama adalah Adaptive Project Framework. Ya. Oke, dari Adaptive Project Framework ini adalah sebenarnya turunan dari framework yang kita bahas di minggu pertama kemarin, tetapi ini lebih adaptif gitu ya. Jadi tidak serta-merta P1 sampai P5 tadi di running secara berurutan. Bisa juga running duluan adalah planningnya, running duluan adalah eksekusinya, dan lain-lain. Jadi setiap metodologi itu ada pro dan kontranya. Kalau dilihat di slide itu kan pro-nya adalah good approach ketika kamu akan goal itu tidak meyakinkan goalnya dan tidak meyakinkan goalnya, tapi harus memilih jalan yang baik gitu ya. Kontranya adalah itu kan fleksibel berarti ya. Jadi adaptif itu bersamanya adalah fleksibel. Jadi metodologi project yang APF ini kita nyebutnya itu fleksibel. Jadi kontranya itu APF ini bisa menimbulkan suatu project delay gitu ya. Jadi karena saking fleksibelnya gitu ya. Jadi bisa membuat project itu delay ataupun biayanya bengkak. Oke, ini metodologi pertama. Nanti kita coba kita pilih atau tidak ini untuk ngerjain project yang akan kita running. Oke, next. Yang kedua, agile. Nah, Bapak Ibu kan mungkin sering dengar kata-kata agile gitu ya. Apakah itu agile gitu? Jadi metodologi agile itu semi fleksibel gitu kan. Jadi antara waktu dan biaya itu susah untuk difikskan gitu, agile itu. Tetapi ini sangat berguna untuk running project yang kreatif project. Contohnya apa? Project startup web atau project startup apa ya, yang industri kreatif itulah. Jadi industri kreatif yang ada itu biasanya running project-nya dengan metodologi agile seperti ini. Ya, terus di bawahnya ada pro dan kontra itu. Pro-nya adalah tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ini adalah cocok untuk industri kreatif, proyek-proyek industri kreatif. Dan kontranya adalah kita sangat susah untuk mendefine apa itu time berapa lama waktunya, budgetnya berapa. Kalau kita running dengan metodologi yang nanti ya kita bahas ya. Ada namanya waterfall. Waterfall itu step by step nanti di bawah. Kalau ada pertanyaan silahkan ya Bapak Ibu. Next. Nah ini adalah perbedaan antara APF dan Agile. Kalau kita lihat tadi, APF itu adalah flexibility yang tinggi, gitu ya.
Kalau agile itu cocok untuk industri kreatif, gitu kan ya. Kalau biar tidak bingung ini ya antara dua itu, kalau APF itu goalnya jelas gitu ya. Tetapi metode untuk mencapainya itu sering berubah-ubah. Oke ya. Kalau agile itu adalah apa ya? Goalnya ini kurang jelas karena settingan waktu dan settingan biayanya itu susah ditebak. Kalau agile ya. Jadi udah paham ya. Kalau APF itu goalnya clear, tetapi fleksibel, jadi membuat delay project dan menambah atau membuat bengkak budget gitu ya. Kalau agile tadi adalah cocok untuk industri kreatif, tetapi waktunya dan budgetnya susah untuk dipastikan. Oke ya. Terus metode yang ketiga, next Bu. Metode ketiga adalah benefit realization. Nah ini pokoknya owner project ini itu atau stakeholder suatu project untuk ke project manager itu pokoknya aku nggak mau tahu kamu pakai apa, caramu gimana, yang penting saya untung. Gitu ya. Jadi biasanya ini akan apa ya? Kalau menurut penelitian ini mesti budgetnya bengkak antara 15% sampai 20% gitu. Gitu kan. Nah, kontranya itu pro-nya itu seperti itu. Nah, terus sekalian kontranya itu adalah kita tidak bisa jelas untuk mengukur dan untuk menganu suatu project. Jadi benefit realization itu adalah metodologi yang dipakai tidak melihat apa ya base apanya, base berapa atau base apa yang kita terapkan, tetapi hanya melihat endingnya bahwa aku proyekku adalah untung seperti itu ya. Metodologinya tidak lihat seberapa-berapa. Tapi rata-rata kalau menurut penelitian itu rata-rata yang memakai benefit realization ini selalu bengkak 15-20%. Oke ya, lanjut. Metode yang keempat. Nanti coba kita pilih ya mana yang cocok. Ini dari 16 ini. CCPM atau Critical Chain Project Management. Jadi yang ditekankan di sini adalah project schedule pertamanya. Jadi project schedule, lalu dipilih aktivitas apa yang kritikal dari schedule itu, lalu deadline-nya realistiknya seperti apa. Jadi pro-nya dari CCPM ini jadi step atau schedule yang kritikal diprioritaskan prioritas pertama. CCPM nanti sama dengan di bawahnya nanti ada CPM. Jadi Critical Chain Project Management ini adalah lebih ke arah schedule-nya. Gitu. Coba di bawahnya, page yang kelima. Next, Bu. Nah ini ada CPM. Jadi bedanya CCPM sama CPM adalah kalau CCPM itu based on schedule. Jadi schedule yang critical itu didahulukan. Kalau CPM, Critical Path Method, tasnya dari project yang critical itu didahulukan. Seperti itu ya. Oke ya, CCPM itu based on schedule, atau kita nyusun project itu schedule awal, schedule yang paling kritikal itu apa? Contohnya kalau schedule paling kritikal itu adalah pada waktu kita setup alat, seperti itu ya. Jadi itu setup alat itu
kita prioritaskan atau kita kasih bobot yang paling besar gitu ya. Kalau CPM, Critical Path Method, itu adalah tas-tasnya ya, kegiatannya. Tasnya yang paling kritikal kita prioritaskan seperti itu. Oke, biar agak cepat aja ini. Ini yang next, Mbak, yang keenam. Oke, yang keenam itu adalah event chain methodology. Beda sama CCPM tadi, kalau CCPM tadi adalah schedule, kalau event chain methodology ini adalah eventnya, gitu ya. Eventnya apa? Eventnya pada waktu opening, pada waktu mid, atau pada waktu closing. Hampir mirip dengan CPM sebenarnya ya. Tapi CPM itu task ya, tasknya, bukan eventnya. Tasknya itu ya task kalau kita bangun rumah, task bikin fondasi, task bikin tembok, task bikin pasang genteng, dan lain sebagainya. Kalau event chain methodology ini, analogi sebuah rumah adalah event kita mendatangkan material, satu, opening, gitu kan. Event kita membuat gedung atau build up atau mid. Event kita serah terima ke penghuni atau closing. Di event chain methodology seperti itu analoginya. Oke, tipe yang ketujuh, next Bu. Extreme programming, gitu ya. Dari kata programming jelas ya. Jadi ini rata-rata metodologi ini dipakai untuk software development project, misalnya seperti itu. Apa yang diprioritaskan di XP ini atau Extreme Programming ini adalah agar project team itu tidak ada apa istilahnya overtime atau tidak, jadi waktunya itu optimum gitu kan. Jadi optimum itu software development itu adalah project management based on software gitu ya. Nanti contohnya ada di bawah. Jadi ini lebih efisien dan lebih simpel gitu ya. Terus kontranya itu adalah eh, jadi namanya software ya, kadang-kadang itu bisa nge-lag atau bisa hang gitu ya. Jadi kontennya untuk suatu program atau progres itu biasanya agak tidak sesuai ya. Kalau kita bikin suatu apa itu S-curve gitu ya, jangan memakai XP gitu ya. Kalau S-curve itu kan diagram antara plan sama actual gitu ya. Jadi kalau kita pakai S-curve memakai XP, usahakan dihindari gitu ya. Oke, next. Tipe yang ke-8, Kanban. Oke ya. Istilahnya Kanban ini kayak seperti kita project lean gitu ya. Lean itu kan membuang waste dari suatu workflow gitu kan ya. Ya, jadi kalau Kanban ini workflow yang ada itu dipercepat seperti itu ya, dipercepat. Jadi Kanban ini nanti mirip-mirip dengan proses Lean atau nanti ada metodologi Lean yang beberapa tadi. Oke ya, kita spill sedikit-sedikit aja karena ini 16 metodologi ini tidak harus kita pakai semua. Nanti kita pilih dengan tipe project yang sesuai dengan yang kita running gitu ya. Oke. Terus next Bu. 9 ya. Ini Lean. Oke. Yang tadi sudah saya bahas sedikit. Jadi kalau Lean ini bedanya sama Kanban ya. Kalau Kanban itu workflow-nya dipercepat. Dipercepatnya dengan apa? Dirapatkan. Nah, intinya waste-nya kan gugur juga gitu. Kalau Lean ini murni
menghilangkan sampah atau waste gitu ya. Jadi kalau contohnya seperti apa? Menghilangkan waktu tunggu gitu-gitu ya. Menghilangkan waktu salah kirim, gitu kan. Menghilangkan waktu apalagi banyak sekali contohnya ya. Menghilangkan waktu perizinan yang bulat seperti itu juga suatu proses yang lean gitu ya. Itu ya. Itu biasanya dipakai. Nah, bedanya metodologi lean untuk suatu project dan suatu proses yang reguler. Kalau proses reguler itu kan prosesnya sudah ada, dibuang waste-nya atau dibuang hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau lean di suatu project manajemen ini adalah ditentukan di fase planning gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai planning, kita review lagi bersama stakeholder. Oh, ini perlu dihilangkan ini tidak perlu dihilangkan seperti itu. Itu project lean-nya. Oke, next tipe yang ke-10. PRINCE 2 atau kepanjangannya Project in Control Environment. Gitu ya. Jadi PRINCE 2 itu untuk bisnis sertifikasi ya, untuk sertifikasi bisnis. Langkah pertama adalah mengidentifikasi keperluan yang jelas gitu ya. Data customer-nya apa, benefit listriknya apa, dan cost assessment seperti apa gitu ya. Oke ya. Jadi PRINCE 2 ini rata-rata dipakai di project-project IT gitu kan Pak ya. Jadi di PRINCE 2 ini cocoknya adalah di project IT yang dimana IT itu memerlukan high teknologi seperti itu. Kalau kita tahu ada namanya suatu proses kalau di control system itu ada PLC, ada DCS, ada SCADA gitu ya. Nah, PRINCE itu biasanya diterapkan di SCADA, project-project development SCADA gitu ya. Teknologi terbaru ini SCADA itu sudah menggunakan komunikasi by satellite, by satelit. Jadi lebih ini ya. Kalau dulu development pertama dulu SCADA itu hanya kumpulan dari beberapa DCS PLC gitu kan. Terus networkingnya pakai networking yang ada atau kabel yang ada. Terus berkembang lagi menjadi sekarang radio. Ya, kebanyakan perusahaan-perusahaan sekarang yang pakai itu SCADA-nya pakai sinyal radio gitu. Dan sekarang yang terbaru itu teknologi SCADA sudah menggunakan satelit gitu ya, komunikasinya. Oke, itu PRINCE 2. Lanjut yang ke-11. Next. PRISM gitu ya, Project Integrating Sustainable Method. Ini metodologi apa ya? Company image sebenarnya nih ya. Jadi kalau terutama yang berkenaan dengan berimpact kepada lingkungan. Tapi jarang kita pakai kalau untuk project-project structure. Biasanya project-project yang kalau kita tahu ya, sekarang ada perusahaan, masing-masing perusahaan kan dituntut proper gitu ya. Nah, proper itu bisa menerapkan PRISM ini. Seperti itu. Jadi lebih ke arah ya tadi company image, terus apa ya? Bisa juga nanti larinya ke saham suatu perusahaan gitu kan. Makanya perlu dirunning sebuah metodologi yang namanya PRISM. Lanjut nomor 12. Ya, PBBM ini ya. Jadi proses based project management. Ini hampir mirip dengan tradisional methodology atau framework,
yang di minggu kemarin kita bahas juga. Jadi phase 1 sampai phase 5 itu di running secara berurutan. Ini hampir mirip dengan metodologi waterfall, nanti ada di terakhir nanti. Jadi intinya di proses phase ini adalah kolaborasi dari beberapa parties ya. Jadi pada waktu running project management, step 1 sampai 5 itu di tengah-tengah jalan, biasanya di ini, eksekusi dan monitoring biasanya itu melibatkan external parties biasanya ya. Entah itu dari government, entah itu dari kompetitor dan lain sebagainya. Itu bisa diterapkan di BPM ini, proses based project management. Oke, lanjut 13. Next. Scrum, gitu ya. Sering dengar ya kata Scrum itu. Scrum itu nanti ada Scrum Team, ada Scrum Master. Biasanya kalau di Lean Six Sigma itu kan ada belt gitu ya. White belt atau yellow belt itu sama, atau green belt, lalu yang terakhir adalah black belt. Ini sama ya, kalau Scrum itu ada Scrum Team, Scrum Helper, dan ada Scrum Master gitu ya. Jadi ini project development sebenarnya nih. Scrum itu project development. Bisa lebih cepat project development untuk suatu project yang dituntut selesai dengan cepat, gitu loh. Ini biasanya Scrum itu dipakai untuk low budget gitu ya, project low budget, project yang ya bukan multi years, biasanya cuma 3 bulan, 6 bulan gitu paling cepat gitu Scrum ini. Oke, lanjut yang metodologi yang ke-14. Oh, sorry, ini tadi ya, ini lagi hot topik ini. Bedanya Scrum sama XP tadi. Oke ya. Kalau Scrum itu tadi adalah suatu development project yang menuntut project itu cepat selesai gitu ya. Terutama project-project yang budgetnya minim atau project-project yang waktunya tidak panjang. Rata-rata ini project-project yang kalau dilihat budgetnya ini memakai OPEX gitu ya. Di budget yang mau pakai OPEX rata-rata pakai Scrum. Oke ya, jadi berbedanya itu ya, kalau Scrum itu mengoptimumkan waktu dan budget, kalau XP itu lebih ke arah di software development. XP itu. Jadi XP itu software development. Apa yang beda? Scrum, XP bisa menjadi support dari Scrum, gitu ya. Tapi Scrum tidak bisa menjadi support dari XP. Gitu. Oke, lanjut. Tipe yang ke-14, Six Sigma ya. Jadi Six Sigma ini, kalau tadi awal tadi adalah ada program Lean, gitu kan ya. Lean itu membuang semua waste, gitu kan ya. Ini Six Sigma, jadi ada 6 Sigma, di mana rata-rata adalah untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi off-spec produk, gitu ya. Mengurangi off-spec produk yang biasanya cocoknya di perusahaan manufacturing biasanya, tapi bisa juga diterapkan di sektor yang lain gitu ya. Oke. Ini adalah Six Sigma. Lalu metodologi yang ke-15. Nah, ini ada combine ini ya, kombinasi dari proses Lean dan proses Six Sigma.
Oke ya. Jadi ini ya seperti itu kalau Lean membuang waste-nya, kalau Six Sigma itu tadi mengimprove kualitasnya dan mengurangi number of defect-nya atau of spec-nya. Itu ya. Jadi Lean kebanyakan ya industri modern sekarang ini tidak hanya mengambil proses Lean-nya saja dan tidak hanya mengambil proses Six Sigma saja, tapi melainkan di combine atau digabung Lean Six Sigma. Kalau kita nyebutnya sekarang Lean Sigma gitu sudah cukup. Lean Sigma itu adalah gabungan dari proses Lean dan proses Six Sigma. Ya. Terus yang terakhir, yang ke-16, ini waterfall tadi ya, metodologi waterfall. Ya, seperti artinya air terjun itu kan jatuh dari atas ke bawah gitu ya. Tidak mungkin dari bawah ke atas. Jadi merunning suatu proyek yang berurutan itu hasilnya biasanya rapi gitu. Jadi stakeholdernya menuntut proyekku adalah proyek yang rapi, proyek yang runut, proyek yang penuh kedisiplinan dan segala macam. Itu cocoknya kalau kita ditunjuk sebagai project manager, kita aplikasikan ini metodologi waterfall gitu ya. Oke, dari 16 tadi ada yang ditanyakan. Rangkumannya ada di bawahnya, next. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Next, Mbak. Oke, itu 16 tadi ya. Ada PF, ada Agile, ada Benefit Realization, ada CCPM, ada CBM, ada event-nya, ada XP-nya, ada Kanban, Prince 2 untuk IT, Lean-nya untuk digabung nanti sama Six Sigma gitu ya. PB, PM tadi Project Based Project Management itu adalah meniru tradisional methodologies tadi, ada Scrum, dan lain sebagainya, ada 16 itu ya. Oke, coba nanti kita pilih mana yang cocok untuk ini. Jadi dari 16 tadi, kita bagi dua dulu Pak, Bapak, Ibu-Ibu ya. Next. Next lagi. Next lagi. Oke, ini yang general metodologi ya. Jadi kita bagi general, dan kita bagi yang software development. Nah, jadi dari 16 tadi kita pisahkan biar kita tidak bingung nanti pada waktu running project aku harus pakai metodologi apa nih, kebanyakan ini 16 ini gitu. Oke, kalau kebanyakan kita bagi dua sekarang, kita bagi menjadi general methodologies dan software development methodologies gitu ya. Kalau ini coba kita lihat, ini traditional project management. Jadi yang minggu kemarin, minggu pertama ada P1 sampai P5 ya. Kalau dikomparasi dengan PMBOK dan ISO 21500 itu mereka menyebutnya adalah traditional PM. Kalau kita lihat sebelah kanan itu kan ada inisiasi, ada planning, ada eksekusi, monitoring dan kontrol, dan closing. Ya, jadi project life cycle stage-nya seperti itu. Oke, next selanjutnya 82. Nah, CPM. Ternyata CPM itu masuk kategori general gitu ya. Ini tidak usah secara detail saya jelaskan karena sudah dijelaskan di awal tadi. Jadi critical path method itu tadi kan ya. Jadi tas-tas yang kritikal itu yang kita pilih dan kita identifikasi, kita determine, kita create network aktivitasnya dan kita cari mitigasinya sampai nanti eh, kita show atau kita tuangkan di suatu project management step gitu ya. Jadi CPM itu seperti itu. Jadi yang pertama itu kita cari critical task-nya apa. Terus kita cari yang paling lama atau yang paling tidak kritikal, nanti ditaruh bawah gitu ya.
Oke, next. Program Evaluation and Review Teknik atau PRT. Kalau tadi di atas tidak termasuk 16 common methodologies, ini ada tambahan ya 1 PRT. Yang paling kanan coba kita lihat juga hampir sama dengan CPM ya. Jadi ada identifikasi, ada determining, ada construction, dan ada perkiraan budget dan schedule. Lalu ada critical part-nya apa, sama ini ya. Oke, bedanya dengan CPM itu adalah, kalau ini adalah mengevaluasi intinya. Intinya dievaluasi dulu dan direview tekniknya. Jadi dia ada proses namanya return to phase before gitu biasanya gitu. Jadi kalau ini menerapkan, kalau salah satu yang diterapkan PRT adalah dulu termasuk di mantan perusahaan saya gitu. Perusahaan saya katakanlah Chevron ya. Chevron itu namanya ada JIP-JIP gitu ya. Software Project Development dan Execution Program gitu. Jadi dia ada 5 phase juga. Jadi di antara phase 1, phase 2 itu bisa di return to phase 1 lagi. Dari phase 3 bisa dikembalikan ke phase 2 bahkan ke phase 1 lagi seperti itu. Itulah namanya teknik PERT ya, PERT. PERT itu ya. Oke, selanjutnya ini CCPM muncul lagi. CCPM ternyata masih general gitu ya. Tidak usah kita jelaskan, tadi sudah jelaskan di awal. Lalu next, APF. Tadi sudah ada juga APF, ada Adaptive Project Framework. Jadi kan kalau ini kan saking adaptifnya, jadi project itu rawan. Nah ini ada pertanyaan kebetulan dari Pak Haki ya. Langsung saya komen aja pertanyaannya ya Pak. Dari beberapa metode BM yang telah dijelaskan, apakah perusahaan dapat menerapkan salah satunya saja di project-nya Pak? Boleh. Jadi gini seperti yang saya bilang tadi, dari ke-16 metodologi tadi ya, kita tidak harus memakai semua. Kita bisa memakai, ini kan running-nya secara paralel ya, tidak series. Kalau serial kan harus dipakai semua itu. Kadang-kadang hanya menerapkan agile. Agile itu nanti, apa itu? Agile itu turunannya apa ya? Agile itu supportnya bisa pakai Scrum, bisa pakai Kanban, dan bisa pakai XP. Gitu loh. Jadi, stakeholder kita maunya pakai metode agile gitu ya. Satu, tetapi yang support agile ini ada 3 metode lagi. Scrum, Kanban, dan XP gitu biasanya seperti itu. Atau contohnya kita pakai apa CPM gitu ya contohnya. CPM itu nanti supportnya apa? Ada breakdown structure, ada BRT tadi, sebelumnya kita bahas itu tadi, yang sistem return to phase before tadi ya. Ada juga activity on node diagram dan flowchart gitu. Jadi dari Pak Haki tadi boleh Pak. Jadi hanya ambil satu juga nggak apa-apa. Kalau itu sudah cukup untuk merunning suatu project. Intinya apa? Kita ngambil berapa itu ke berapa itu kan sebenarnya gitu ya. Project itu apa ya istilahnya? Critical monitoringnya apa? Hanya schedule dan budget. Schedule, budget dan quality itu aja, 3 aja. Kalau pas Bapak Haki tadi cuman ambil satu, tetapi itu sudah bisa secara kualitas proyek kita sudah bagus, secara dana tidak bengkak, dan secara waktu tepat waktu gitu kan, boleh aja. Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan kalau ada yang lain, saya lanjut ke slide yang ini ya. APF tadi ya,
adaptive project framework. Tadi yang kalau kita bahas sebelumnya adalah metode ini sangat fleksibel gitu ya. Jadi memungkinkan potensi untuk time delay, budget yang bengkak itu sangat tinggi. Tetapi enaknya kalau ini kan fleksibel, jadi keuntungannya kalau kita membuat suatu project gitu ya, kalau fleksibel itu kan kita nggak tahu nanti constraint-constraintnya apa di setiap phase gitu kan ya. Jadi kalau menerapkan APF ini nanti sangat apa ya, sangat adaptif, stakeholder-nya seneng gitu. Jadi pada waktu running project tiba-tiba saya pengen ngerubah ini. Awalnya saya ingin install 3 vessel umpamanya. Terus di tengah jalan tiba-tiba kok secara dihitung secara proses engineering ternyata kurang nih 3 vessel 4. Nah, boleh pakai APF. Terus hubungannya kalau ya tadi resikonya waktunya mundur, budgetnya nambah, itu aja sih. Tetapi tidak masalah kalau itu stakeholder atau project owner menerima gitu ya. Oke, selanjutnya next. XPM, Extreme Project Management. Ini XP sama juga ya, XP, XPM itu sama. Jadi kalau ini ada pembandingnya ya, ada pembandingnya. Kalau tradisional pembanding dengan tradisional project ini ya. Tradisional PM itu seperti itu, dari start sampai handover-nya itu kan berurutan runut gitu, seperti tangga gitu kan ya. Kalau extreme project itu dari start sampai close out atau handover-nya seperti benang itu kan, gak karuan tapi ujung-ujungnya juga jadi project-nya. Kalau gini, kalau memakai XPM biasanya turunannya atau supportnya adalah APF tadi gitu kan ya, sama-sama sifatnya sama tidak berurutan. Oke, lanjut. Six Sigma. Nah, ternyata Six Sigma ini general juga, memang general. Sebenarnya ini proses Lean, proses Six Sigma ini kan sudah lama diterapkan gitu ya. Jadi pada waktu kemunculan project management baru ini ya, hanya apa ya, modifikasi aja dari step yang lama. Ya, kalau saya rasa ini tidak perlu dijelaskan dengan detail. Six Sigma itu ya hanya perhitungan sebelah kanan, Pak. Jadi defect-nya kalau level 1 atau Sigma 1 itu sekian, nanti levelnya atau Sigma ke-6 itu jelas turun seperti itu gitu kan. Terus persentase defect-nya 0,00 sekian sudah gitu. Seperti itu Six Sigma. Oke, lanjut ke TOC. TOC tadi ya mirip-mirip ya, ini general juga. Identifikasi dulu, eksploitasi, subordinate-nya apa, mengelevasi, lalu merecycle kembali seperti itu. Jadi fokusnya pada theory of constraint gitu ya. Jadi pada waktu running project di tengah jalan, ternyata dievaluasi ada yang kurang seperti tadi kan ya. Maka memang kalau teori-teori seperti ini tidak praktik itu susah berarti Pak. Memang susah Bapak Ibu ya. Jadi nanti coba kita di akhir ini saya kasih contoh project ini nanti memakai metodologi apa gitu. Ini saya cuman awalnya saya kenalkan bahwa metodologi di project management itu ada sekian, ada ini loh gitu. Terus dari 16 tadi dibagi dua dari general dan software development gitu ya. Oke, ini masih general, methodologis dan framework. Lanjut. Prince 2. Ya tadi ya, kalau kita lihat ini kan perubahannya apa, risknya apa, progresnya apa, planningnya, kualitasnya, organisasi seperti apa, dan business case-nya seperti apa. Ini business case malah ditaruh di belakang gitu ya. Kalau di
Project manajemen regional, business case itu ditaruh di fase inisiasi biasanya, taruh di awal. Kalau Prince 2 ini karena rata-rata dipakai di project IT gitu ya. Kalau kita lihat itu kan apa banyak digunakan di mana di Jerman, Spanyol, Afrika Selatan, Belgia dan US gitu ya. Kalau di Indonesia memang rata-rata ya ini project management itu munculnya project management itu dari awalnya ya Pak ya, Bapak Ibu ya, dari proyek-proyek sipil gitu. Berkembang akhirnya diterapkan ke proyek yang lain sampai ke IT. Nah, makanya muncul ini namanya Project in Control Environment atau PRINCE 2. Lanjut. Sekarang klasifikasi yang kedua. Lanjut, Bu. Lanjut lagi. Ini yang software development, Pak ya. Waterfall nomor pertama. Jadi kan kalau waterfall kan mirip-mirip dengan tradisional PM tadi ya. Jadi tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, sampai tangga terakhir itu berurutan dan teratur tuh ya. Kalau waterfall ini kan requirement-nya apa, desainnya seperti apa, codingnya seperti apa, lalu dites dan closing atau operasi gitu ya. Ini texting ya, susah dipengerti nanti kalau di diagram lebih gamblang. Oke, lanjut. Ini ya, beberapa aktivitas itu selalu berurutan seperti ini. Oke ya. Ini biasanya di diagram apa nih, Pak? Lihat diagram seperti ini, Pak. Ada yang tahu nggak? Di Gantt chart atau di WBS gitu ya. Itu ada seperti ini. Oke. Nah, Gantt chart, WBS, terus EVM itu adalah tools-tools dari project management kalau Bapak minggu lalu ikut di kelas ini juga. Jadi toolsnya dari project management itu banyak sekali. Bisa tools yang common ya, common itu ya kayak itu tadi membuat suatu Gantt chart atau membuat suatu WBS itu cukup dari Excel gitu. Itu toolsnya yang ada gitu. Kalau pengen tools yang spesifik atau ya beli kayak apa ya kayak apa Google Project Management terus kayak mandi.com gitu-gitu ya. Itu adalah project management tools yang spesifik. Oke ya, jadi dari gambar ini kan gamblang berarti ya. Jadi kalau waterfall itu step 1 hari pertama, step kedua, hari kedua, step ketiga, hari tiga seperti itu berurutan. Nah, next, ya, ini sama ya. Ini apa flowchart dari waterfall gitu ya. Kalau di bawahnya itu kan ada Agile biasanya turunannya apa tadi? Scrum, Kanban, dan XP. Itu ya tadi kalau Agile ya. Ini juga Agile itu bukan turunan. Waterfall plus iteration itu menjadi metode Agile gitu. Jadi banyak sekali lah kombinasi-kombinasi seperti ini. Nanti tergantung pada praktek yang di lapangan, ya praktek project, running project yang ada di lapangan. Oke, lanjut. Selanjutnya, ya ini Agile. Ulang lagi ini ya. Agile, bedanya sama waterfall apa? Jelas ya, kalau Agile tadi seperti benang gitu ya, dari start sampai akhir. Kalau waterfall kan berurutan seperti tangga tadi. Kalau apa itu? Biasanya Agile itu eh, kalau dari sisi waktu ya, dari sisi waktu itu biasanya lebih cepat ya. Seperti itu. Kalau di dalam Agile itu ada burn down chart, ada macam-macam lah. Kalau kita nanti memang mau
profesional di bidang metodologi agile nanti lagi kelasnya seperti itu. Sementara kalau di malam ini kita hanya mengenal beberapa metodologi tadi ya, dari 16, nanti kita pecah lagi jadi 2, general dan software development tadi, jadi 99, nanti terakhir kita ada cuma 4. Oke, lanjut. Ini adalah Kanban ya. Kanban itu kayak, ini metodologi Jepang sebenarnya. Kita lihat sebelah kanan itu ya. Jadi ada, kalau track status itu, track status project itu biasanya ada merah, kuning, dan hijau gitu ya. Kalau merah itu step project yang belum dikerjakan, kalau kuning itu in progress, kalau hijau itu sudah close. Itu ya. Kalau ini sama Kanban ini. Tuduhnya apa? Tas-tas yang harus dikerjakan itu apa? Kan? Lalu bikin lagi tempelan di sebelah kanannya, in progress. Step ini, step ini, step ini. Bikin tempel lagi di sebelah kanannya lagi. Yang sudah selesai apa? Itu. Jadi kalau orang-orang Kanban, spesialis Kanban itu nyebutnya stop starting dan start finishing gitu ya. Jadi tidak perlu melihat startingnya. Jadi finishingnya seperti apa nanti dengan metode 3 step itu, to do, in progress, lalu complete. Next, Scrum ya. Iya, Scrum tadi ya. Scrum itu pendukung dari Agile juga. Kombinasi Kanban juga ya. Jadi Scrum, Kanban, XP nanti mendukung metodologi Agile gitu ya. Kalau Scrum itu seperti ini ya. Kalau coba kita lihat breakdown chart-nya dari Scrum itu ya, itu hampir sama dengan S-Curve sebenarnya ini. Kalau titik-titik merah itu terlambat, step-step terlambat schedule-nya. Kalau hijau itu apa istilahnya ya, ahead schedule gitu-gitu ya. Kalau apa tadi di Kanban itu ada to do, in progress, dan complete. Kalau ini kan ada 6 tempelan itu ya. Backlog-nya apa, next sprint-nya apa. Lalu di Scrum itu ada namanya sprint gitu ya. Sprint itu ya task itu. Jadi sprint 1, sprint 2, sprint 3 ya task 1, task 2, 3 sama. Cuman penyebutan aja. Ada to do juga, ada in progress juga. Tetapi sebelum finish dia ada namanya testing kalau Scrum itu, atau namanya apa ya kalau istilahnya di kita ya, pre-startup review gitu ya. Pre-startup review atau online ya, startup online review gitu sama. Sebelum kita finish atau kita closing. Nah, tadi next jabatan-jabatan di Scrum ya, atau rule in Scrum-nya itu ada 3, ada product owner, Scrum Master, ada timnya nanti dipecah lagi, ada helper, ada specialization dan sebagainya. Product owner itu kalau di tradisional project management itu stakeholder gitu ya. Scrum Master itu kalau di project tradisional itu adalah project manager seperti itu. Timnya itu ya PMT, project management team gitu. Ya, ini agak gamblang kalau mengenai rule in Scrum-nya nih. Lanjut, halaman 43. XP, ternyata memang XP itu ya software development gitu ya. Jadi ekstrim programnya seperti inilah. Tadi kan ada namanya step project gitu ya, step project, lalu atau task atau step project. Setelah itu dibikinkan software, di mana software itu adalah mensimplify gitu kan.
membuat tidak ada overtime, gitu-gitulah. Membuat tidak ada salah hitung, gitu ya. Terus apa lagi ya? Membuat tidak ada telat pengiriman barang, gitu-gitulah. Itu ada namanya extreme programming. Tapi ini merupakan software development, ya. Dia hanya software gitu. Oke, lanjut. RUP, Rational Unified Process. Ini juga software development juga yang dulu benchmark-nya IBM dulu ya. Merek komputer IBM kalau tahu Bapak sekalian ya. Ya ini hanya hanya step-step yang rasional aja yang dimunculkan oleh IBM dulu itu. Jadi bagaimana cara mengupgrade komputer, bagaimana cara istilahnya kompatibel suatu memori atau kompatibel suatu hard disk atau dan lainnya, intinya gitu. Itu adalah rational unified process. Lanjut, ini jarang dipakai lah, yang kalau yang jarang dipakai ini kita lanjutkan aja. Lalu crystal method ya. Crystal method ini, bentar. Nah, crystal method biasanya ini metodologi seperti kristal gitu ya. Jadi timnya ini berapa besar? Tim projectnya simple atau kompleks ya, tim projectnya. Terus risknya itu tinggi atau rendah, atau criticality-nya itu tinggi atau enggak atau rendah. Lalu prioritas dari projectnya ini apa gitu? Apakah hanya sampai 100% bikin structure, atau sampai aksesoris, bikin instrumennya, bikin dan lain-lain kalau project ini ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau di crystal method ini ada beberapa rack juga. Kalau umumnya di project rational tadi kan cuma ada 3 rack ya. Merah yang belum terselesaikan, kuning itu in progress, dan hijau itu close gitu ya. Kalau ini kita ada clear, yellow, orange, dan red. Itu kita melihatnya tim size-nya nih ya. Jadi kalau clear itu tim size-nya hanya 8, kalau yellow itu 10 sampai 20 orang, kalau orange itu 20 sampai 50 orang, kalau red itu 50 sampai 100, seperti itu. Namanya crystal method. Nah, lanjut di bawah. Nah, itu ya. Clear 6 orang, yellow 20 orang, orange 40 orang, red, dan dark. Jadi crystal method tadi seperti itu. Jadi tim size-nya, lalu criticality-nya, lalu prioritas dari project itu apa gitu. Sebutkan situ nanti ya. Oke, lanjut aja. Halaman 47. FDD, gitu, Feature Driven Development. Feature ya. Feature itu ikutan, istilahnya penyebab ikutan yang membuat suatu project itu bisa di-develop itu apa gitu. Itu biasanya gitu. Contohnya gini, project suatu structure bikin tangki gitu, membangun tangki. Feature-nya apa gitu yang diperlukan untuk mendevelop gitu. Kalau material, terus tukang las, terus kren itu kan main driven itu kan. Ya. Kalau feature driven itu ya seperti istilahnya, sopir-sopir yang ini loh, yang angkut material gitu-gitu ya, sopir-sopir yang mengangkut pekerja seperti itu sangat berpengaruh juga. Kalau pekerja terlambat kan membuat project itu delay juga, seperti itu ya. Itu FDD ya. Lanjut.
JAD ini ya. JAD ini yang terakhir kayaknya nih. JAD ini ya, ini terakhir dari 9 tadi ya. Metodologi terakhir dari software development. JAD ini Joint Application Development. Jadi ini adalah kumpulan dari beberapa software yang diaplikasikan di suatu project. Apakah itu kompatibel atau enggak. Seperti kalau di zaman mantan perusahaan saya itu ada namanya Ariba gitu ya. Ariba itu Oracle base, terus ada GDA itu GD Enterprise itu ya. Itu adalah apa? Delphi base nggak salah itu ya. Jadi antara Oracle sama Delphi digabungkan menjadi Joint Application Development seperti itulah. Contoh aplikasinya ya. Contoh prakteknya seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Dari 16 tadi kita sudah bagi dua, sudah merucut ya. Antara general dan software development. Ya. Sekarang kita coba sharing lagi atau screen lagi menjadi 9 methodologies dan framework ya. Next. Oke. Sorry. Nah, itu. 9 metodologis tadi adalah itu kita sharing sudah ya. Ada Agile, ada Scrum, ada Kanban, terus ada Lean, ada XP, ada Waterfall dan Prince 2. Ya. Jadi kalau Agile nanti kan yang dukung tadi apa Agile Pak, Bapak Ibu? Ada Scrum, Kanban dan XP tadi ya. Yang mendukung Agile. Makanya Agile itu collaborating to interactively deliver what overwork. Ya. Kalau Scrum tadi kan apa? Cross fungsional gitu. Kalau Kanban itu kan apa? Improve speed gitu ya. Tadi Kanban itu. Jadi schedule-nya ini diperketat schedule-nya seperti itu. Scrumban itu ya kombinasi juga dari Scrum dan Kanban gitu. Terus lanjut yang di bawah ada proses Lean, ada XP tadi ya, ada Waterfall, ada Prince 2 dan PMI atau PMBOK. Lanjut lagi. Nah, ini metodologisnya gitu Pak ya. Jadi dari 9 metodologi yang di screen tadi kita lihat DEMSMA apa, prinsipalnya apa, prosesnya apa, dan standarnya apa gitu ya. Oke ya. Standarnya itu sebenarnya dari selain PMBOK itu ada ISO 21500 gitu ya. Kalau ini ada XP. Kalau dari prosesnya tadi kan ada waterfall, Scrumban, Scrum, dan Kanban. Tadi ya. Jadi makanya kalau kita pakai metodologi Agile, supporting yang paling cocok itu adalah Scrum, Kanban, dan XP gitu ya. Itu jadi dari prinsip dari project manajemennya dapat, dari proses manajemennya dapat, dan dari standar ini dapat. Kalau Agile tadi, XP standarnya gitu ya. Kanban itu adalah prosesnya. Dan Scrum itu adalah prosesnya juga. Prinsipalnya dari Agile tadi ya. Oke lanjut. Nah ini ya, nanti dibaca sendiri mungkin. Ini Agile ini kolaboratif tadi ya. Jadi ada proses, ada tools-nya, ada komprehensif dokumentasi, ada kontrak negosiasi, dan ada change over gitu ya. Ya. Mengenai change over nih Pak, change over ini biasanya dilakukan oleh para eksekutor ya. Eksekutor pada waktu eksekusi PS3 ya, eksekusi PS3 itu atau launching itu ya, tiba-tiba dengan kondisi lapangan, dengan kondisi tim, dengan kondisi geografis,
dan lain sebagainya, ternyata harus atau diperlukan melakukan perubahan. Kalau tidak dirubah itu akan beresiko sekali dengan para pekerja, umpama seperti itu. Nah, itu makanya dipakai metode agile seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, Scrum tadi. Jadi Scrum itu ya ini kata kuncinya ya mengimprove komunikasi, improve teamwork, speed dan development gitu ya. Jadi Scrum ini sebenarnya mirip-mirip kalau dilihat di metodologis project management tadi adalah di prosesnya ya. Jadi di framework-nya itu. Oke, lanjut, biar agak cepat juga. Kanban. Oke ya, Kanban tadi kan mempercepat schedule tadi ya, dan principle tadi. Itu yang jadi kata kuncinya. Lanjut, next, Scrumban. Nah, itu kombinasi dari Kanban dan Scrum. Jadi kombinasi dari kolaboratif dan kombinasi dari mempercepat schedule gitu tadi. Lanjut aja lah, lanjut. Proses lean gitu ya. Jadi kalau lean itu mengeliminate waste gitu ya. Jadi waste itu ada 3 sebenarnya, ada mudah, murah, dan muri itu. Ini ya. Kalau mudah itu mengeliminate waste gitu ya. Kalau murah itu variasinya dieliminasi. Kalau muri itu overload-nya dibuang gitu-gitu. Jadi lean itu ada 3 waste yang harus dibuang dari suatu project management. Project management waktu yang dibuang, lalu variasi, kebanyakan variasi itu juga membuat lama suatu project, lalu kebanyakan tas gitu ya, tasnya terlalu banyak diterapkan, itu juga malah bikin delay suatu project gitu. Oke, lanjut, nomor 6 XP tadi ya, software development XP tadi kan ya. XP tadi itu standar kalau di diagram awal tadi ya. Contohnya seperti test driven development gitu ya, pairing program, apalagi dan lain sebagainya. Oke, saya agak cepat aja ini yang ketujuh, waterfall. Waterfall ini tadi ya berurutan ya, jadi nggak usah diulangi lagi. Yang selanjutnya adalah Prince 2. Prince 2 tadi ya, itu IT. Yang selanjutnya adalah nomor 9, PMI PMBOK ya. PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge, sekarang itu yang revisi terakhir adalah revisi 7. Revisi 7 ya. Nanti kalau Bapak Ibu cari buku atau download via internet, cari PMBOK yang versi 7. Kalau PMBOK itu jelas, PMBOK itu adalah project management tradisional ya. Inisiasi, planning, eksekusi, kontrol, monitoring, dan closing seperti itu. Lanjut. Nah, jadi dari 9 tadi kita sharing atau sekali lagi menjadi 5 ya. Enggak saya jelaskan lagi, 5 itu nanti ada yang paling umum dipakai itu ada agile, ada waterfall, ada lean, PM PMBOK dan CPM gitu ya. Kalau agile tadi jangan lupa supportingnya apa tadi, agile, scrum, kanban, dan XP gitu ya. Waterfall tadi apa intinya? Waterfall itu prosesnya berurutan. Jadi step 1 harus dikerjakan dulu, baru bisa mengerjakan step 2 dan sampai akhir step. Kalau lean itu tadi kan
murah, muri, dan itu. Jadi membuang waste, membuang overload, dan membuang variasi gitu ya. PMBOK tadi yang versi 7 itu sama, ada 5 step, dan CPM tadi ya. Oke, lanjut. Ini agile tadi. Itu ya, tidak perlu dijelaskan. Nah, lanjut aja sampai, nah itu ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah itu, kalau dilihat halaman 67 itu kan, Scrum, Kanban itu kan mensupport agile itu ya. Nah, itu. Jadi versi bagusnya dari agile itu adalah continuous collaboration tadi ya. Oke, lanjut terus halaman 70, waterfall ya. Bentar. Nah, lanjut sampai halaman berapa tuh? 70, waterfall tadi adalah itu stop. Waterfall tadi ada 6 step tadi ya. Kalau apa tadi? Kanban tadi cuman ada 3 step gitu ya. Ada to do, ada in progress, dan ada finish atau done. Kalau yang ini yang waterfall ya. Jadi kebutuhan prosesnya apa? Setelah menentukan kebutuhan prosesnya lalu kita analisa, lalu muncul suatu desain. Setelah itu di develop desainnya, sebelum di handover kita testing dulu baru di launching gitu. Oke, lanjut. Lean. Lean tadi ya sudah dibahas juga. Lanjut aja, ini masih panjang soalnya. Tadi kan ada less waste, more focus, motivated team, dan improve quality. Lanjut, halaman 80. Ini teori-teori saja, Pak. Ini membosankan memang teorinya. Tapi nanti tadi kan intinya, Pak ya, Bapak Ibu, dari 16 metodologi tadi kita bisa menjadi 2, dari general dan software development gitu ya. Terus kita screen lagi menjadi 9, dan sekarang screen lagi menjadi 5 gitu ya. Ada agile, ada waterfall, ada lean, PMP, dan CPM. Jadi kelima metodologi ini yang paling umum dipakai oleh project manager. Paling umum itu. Soalnya paling mewakili lah, dari monitoring schedule, dari monitoring budget, dari monitoring safety, monitoring segala macam. Oke. PMM Pimpok tadi ya, versi 7, lanjut Bu. Oke, CPM tadi ya, critical path method. Jadi task critical yang didahulukan tadi. Nanti dibaca sendiri ininya. Kita langsung jump to halaman 92. Ya, halaman 92. Methodologies, framework, other reference. Oke. Lanjut. Nah, referensi lain ya. Tadi kan ada referensi dari PMI, PMBOK. Ada referensi dari XP. Ada referensi dari apa? Perusahaan-perusahaan. Jadi kita combine lagi. Ini saya ambil contoh adalah referensi dari DIP tadi ya. Jadi P1 itu mengidentifikasi dan assess opportunities. Lalu P2-nya adalah select alternatif, P3-nya adalah alternatif yang sudah diseleksi, di-develop, lalu P4 itu eksekusi, P5 adalah operate and evaluate. Jadi kalau menurut framework-nya yang tradisional tadi kan P1
inisiasi gitu ya. Lalu plus 2 planning, plus 3 eksekusi, plus 4 monitoring, plus 5-nya adalah closing. Lanjut. Nah, ini tambah mengecil ya. Jadi dari 5 tadi sebenarnya, 5 yang paling umum dipakai oleh para project manager. Kalau yang tadi kan ini ada 3 ya. Kalau agile itu ya, agile itu pengelolaan untuk pengembangan proyek perangkat lunak gitu ya. Nah, sprint, kalau ada sprint 1, sprint 2, sprint 3 gitu. Kalau waterfall itu adalah proyek yang linear berurutan. Dari seperti tangga tadi kan ya. Kalau Scrum itu perangkat lunak juga, sprint juga, tapi Scrum itu waktunya pendek, misalnya gitu. Waktunya pendek, budgetnya minim, tetap pakai Scrum gitu ya. Oke, lanjut. PM tools ini, tadi yang seperti kita spill dulu juga. Nah ini ya, PM tools-nya tadi apa? Yang paling umum adalah Google tadi ya. Google ini bisa gratis, bisa berbayar gitu ya. Kalau Google Drive itu kan gratis dengan kapasitas 5 GB nggak salah. Kalau pengen nambah kapasitas kan berbayar gitu ya. Ada lagi Google Keep, ada lagi Google Task ya. Kelebihan Google Drive itu kan bisa nyimpan teks, bisa nyimpan gambar, bisa nyimpan video gitu ya. Terus kekurangannya itu adalah tergantung koneksi internet jelas ya. Terus apa? Dan limited storage gitu. Kalau mau menambah storage-nya harus berbayar gitu ya. Oke, lanjut. Bittrex 24 ini juga project management tool. Di situ itu ada ini ada Gantt chart, ada template ya, ada template Gantt chart, ada template working group, ada template timeline, ada bisa dipakai conference. Terus Zoom ini adalah salah satu juga dari tools dari project management Bapak Ibu ya. Jadi kita meeting suatu project bisa pakai ini. Ada lagi yang pakai Google Meet, ada lagi pakai MS Team gitu ya. Itu juga salah satu dari tools dari project management. Cuman kekurangannya Bittrex 24 ini adalah penyimpanan yang terbatas itu kan ya. Maksudnya terbatas itu temporary saja. Kalau Google Drive itu kan meskipun free-nya ya, versi free-nya cuma 5 GB tapi kan tidak ada batasnya waktu penyimpanannya. Ya kan? Kalau Bittrex ini 1 bulan hilang biasanya gitu. Hanya temporary penyimpanan aja. Lalu next ada Milanote ya. Milanote ini biasanya industri kreatif gitu ya. Jadi di situ ada tampilan yang tagging terus gambar itu modern lah atau terkini gitu misalnya. Jadi itu biasanya bukan web based, ini adalah apa ya, Android base atau Apple base gitu ya. Berarti ini biasanya untuk para project manager yang tidak sempat memegang laptop gitu. Jadi dia mengandalkan HP di mana-mana, jadi bisa menginstal namanya program Milanote. Oke, lanjut. Trello. Ya, ini juga bukan web base tapi ini Android base dan Apple base ya. Jadi ini apa ya? Seperti whiteboard gitu ya, atau seperti kartu. Dia
dia kurang ini sih, kurang menarik seperti tampilannya, tapi dia cukup lah kalau cuma untuk project management update gitu ya. Jadi bikin coret-coret di situ lalu diupdate ke project owner seperti itu. Setelah itu Soho project next. Ya, membantu project manager melacak tugas tim dan melakukan perkembangan proyek. Nah, ini webpage ini webpage atau bisa dibeli di apa tuh di marketplace lah ini. Ini ada juga dan diinstal di komputer atau laptop masing-masing. Cuman kekurangannya dari Zoho ini adalah tampilan dari manajemen resource-nya beda dengan yang lain gitu. Sehingga adaptasinya lebih lama. Kayak dulu kita pas waktu perubahan ya, perubahan dari Oracle Base dan Delphi Base. Sekarang kalau mohon maaf ini Pertamina memakai SAP namanya. SAP itu menurut saya lebih apa ya, lebih tidak user friendly gitu. Kalau dulu namanya Ariba dan JDE itu sangat user friendly gitu. Jadi mau upload video, upload apa gambar, upload teks, upload diagram segala macam bisa gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang tapi saya bilang tadi Mandi.com ini juga bersama dengan Milano tadi ya. Ini bagus tampilannya ini. Cuman ini kan berbayar. Milano juga berbayar, tapi ini bagus. Saya rekomen ini kalau Mandi.com untuk apa software tools-nya untuk project management ya. Jadi kalau jadi interface-nya menarik, visualnya juga menarik gitu ya, dan fleksibel software-nya. Jadi kalau template-template proyeknya itu langsung ada gitu. Jadi kalau kita mau klik Gancat langsung muncul, tinggal kita input aja. Step 1 bulan, step 2 1 minggu gitu-gitu langsung bentuk grafik sendiri gitu. Dan ada apa namanya kalender meeting itu juga ada di sini. Bisa juga dipakai conference call atau video conference itu bisa. Jadi yang kekurangannya itu yang terus bahwa itu sistem penetapan harga yang rumit tergantung kebutuhan dan jumlah pengguna. Tapi meskipun itu tertutup ya, kekurangan tertutup oleh kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Monday.com ini. Lanjut, Todoist gitu ya. Todoist ini sederhana, tapi sangat bermanfaat sekali apabila kita menerapkan sistem Kanban tadi ya. Kalau kita pakai metodologi Kanban tadi sangat cocok ini memakai Todoist. Jadi ada to-do list-nya apa, ada progress list-nya apa, dan ada done list-nya apa, atau complete list-nya apa. Jadi nanti bisa memprioritaskan ini, project manager bisa memprioritaskan tes-tes apa yang bisa berkolaborasi dengan tim lain atau tidak, dan menjadi reminder untuk project management mengupdate berkala gitu ya, Todoist gitu. Lanjut, baik, lanjutnya Microsoft Team, MS Team, Google Meet ini ya apa ya salah satu kompetitornya. Jadi ini juga sudah komplit saya rasa Microsoft Team ini. Bahkan sekarang itu kan ada bundling paket gitu ya. Jadi suatu perusahaan membeli lisensi untuk beberapa orang gitu. Jadi bundling paket. Kalau MS Team yang individual biasanya ini harganya beda gitu kan, kurang menarik juga gitu. Jadi kalau apapun lah MS Office-nya masuk juga, MS SharePoint-nya juga ada, videonya conference juga ada gitu. Oke, lanjut. Oke,
Ada pertanyaan Pak dari penjelasannya tadi sebelum mengajak ke sertifikasi project management. Jadi dari awal tadi kan ada 16 metodologi yang common dipraktekkan atau diambil oleh para project manager. Lalu supaya tidak bingung, saya klasifikasi menjadi 2 grup, general dan software development gitu ya. Lalu di screen lagi menjadi 9 metode. Lalu yang paling explain itu yang paling mudah diterapkan dan paling banyak diterapkan oleh project management itu adalah 5 ya, Agile, Waterfall, Lean, PMI atau PMBOK, dan CPM gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang ke PM. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut aja ya. Ke PM Certification. Lanjut, Bu. Nah, oke ya. Dari sekian banyak sertifikasi project management, gitu ya. Ini kebetulan yang saya ambilnya yang diterbitkan oleh PMI ya, Project Management Institute. Sebenarnya PMI ini di masing-masing negara sudah menunjuk suatu badan pengelola gitu ya. Contohnya kalau kayak di sebentar ada pertanyaan. Dari sekian metodologi dan tools yang digunakan, menurut pengalaman metode yang mana angka sukses project-nya paling tinggi dan terus mana yang paling friendly untuk pemula gitu. Oke ya, metodologinya yang paling banyak kita pakai itu adalah sebenarnya metode tergantung project ya sebenarnya. Tolonglah kalau kita tadi Pak, project IT sama project structure jelas beda ya. Kalau project IT itu rata-rata memakai agile gitu ya. Kalau project structure, project drilling, project apa lagi ya, sipil itu memakai metode waterfall gitu ya, berurutan step by step. Terus toolnya apa yang kita pakai? Toolsnya itu rata-rata yang kita pakai kalau ini paling ini kan MS Team ya. MS Team sudah komplit lah itulah dibanding yang lainnya. Kalau mandi.com itu sebenarnya untuk individual sih cocoknya itu. Jadi toolsnya itu. Tools pendukungnya yang paling cocok digunakan itu adalah Gantt chart, ya, Gantt chart dan S-curve gitu ya. Jadi kalau S-curve itu adalah tampilan dari grafik perencanaan versus aktual gitu ya. Jadi kita tahu, oh proyek kita ini sudah behind schedule atau on track atau delay dan lain-lain itu bisa dilihat dari apa itu kan dari S-curve tadi ya. Jadi itu Pak. Jadi metodenya yang paling banyak digunakan tergantung dari tipe proyeknya gitu ya. Project IT, project structure, project sipil itu beda gitu ya. Jadi kalau project IT itu lebih ke arah agile atau Prince 2 gitu ya. Kalau project structure, project sipil dan lain sebagainya itu pakai waterfall gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, inilah kembali ke slide-nya Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya Project Management Profesional PMP gitu ya. PMP itu paling banyak diaplikasikan oleh project manager yang telah berpengalaman. Kalau kawan-kawan project engineer atau project manager yang fresh atau baru, mending ngambil yang CAPM di bawahnya itu. Jadi CAPM itu masa berlakunya 5 tahun dan hanya perlu refreshment aja. Kalau PMP itu berlakunya 3 tahun, terus harus mengumpulkan PDU-nya, Personal Development Unit itu selama 60 jam. Gitu ya. Jadi kalau ingin memperbarui sertifikat PMP 3 tahunan itu harus mengumpulkan atau harus terlibat dalam suatu proyek selama 60 jam. Seperti itu.
Kayak kita webinar project management ini bisa dimasukkan. Lumayan ini kan jam 8 sampai jam 10 kan 2 jam. Jam 7 sampai jam 9 maksudnya 2 jam. Jadi kita kumpulin selama 3 tahun udah cukup kan kalau gitu. Yang challenging pertama itu adalah pada waktu tes awal gitu ya. Jadi sebenarnya materi-materi seperti itu nanti seperti ini nanti ya, week pertama, week kedua, week 3, keempat, 5 itu bisa sudah Pak kita ngikut suatu sertifikat gitu. Ambillah langsung aja ke PMI gitu. Jadi login ke PMI, pmi.org itu ya. Lalu register di situ, pilih paketnya, langsung tes saja, nggak usah ngambil kursusnya gitu. Tes, nanti dari tes itu disuruh ngisi data gitu ya. Disuruh ngisi data, sebentar. Tuh, oke ya. Suruh ngisi data, lalu data itu akan diverifikasi oleh siapa yang ditunjuk referensinya di situ gitu. Jadi sebentar. Bentar. Oke. Tuh, gangguan ini. Bentar. Oke, sip. Ada gangguan sedikit. Oke, saya lanjut Bapak, Ibu-ibu. Kalau ada yang bertanya silahkan aja. Jadi tadi kan sudah ada sertifikasi PMP, sertifikasi CAPM tadi ya. Kalau PMP itu untuk project manager atau PMT yang sudah mempunyai experience kurang lebih 3 sampai 4 tahun ya. Kalau CAPM, ya Certified Associate in Project Management itu bisa kawan-kawan yang fresh, project engineer yang fresh itu bisa ikut sertifikatnya karena tidak perlu adanya verifikasi data. Kalau yang PMP nanti perlu ada verifikasi data, benar nggak telah merunning project ini atau benar nggak telah ikut di project ini gitu. Jadi di situ nanti suruh input referen yang bisa di-call atau bisa diverifikasi datanya gitu. Terus sertifikat yang ketiga adalah PMI PPE. Itu juga tidak perlu verifikasi. Lalu PGMP ya, Program Manajemen Profesional. Ada itu ya PMI Agile. Agile aja ada sertifikatnya nih. Terus ada Portfolio Manajemen Profesional. Lalu PMI Risk Management Profesional, PMI RMP. Juga ada PMI Scheduling Profesional. Ini semuanya under PMI ya. Memang yang megang lisensi project management worldwide ini adalah PMI. Jadi nanti coba aja Bapak Ibu login di pmi.org ya, lalu register di situ dan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Mau kursus di situ juga bisa, mau langsung tes di situ juga bisa, atau mau sekedar baca-baca itu juga bisa. Oke, lanjut. Nah, oke. Itu tadi ya, sudah saya jelaskan juga kalau PMP itu harus memiliki 60 Professional Development Unit per 3 tahun itu untuk mempertahankan sertifikasinya nih. Jadi kalau 3 tahun nanti tidak tidak kuota 60 video tidak terpenuhi, maka harus mengulang sertifikasinya gitu. Oke ya, kalau lanjut, kalau CAMP di bawahnya itu tidak perlu mengambil video, tapi hanya perlu refreshing setiap 5 tahun sekali. Itu ya. Oke, lanjut. PM standar. Lanjut lagi.
Tadi ya, kalau standar tadi sebelah kanan ada PMBOK, ada ISO 21500 dan lain-lain tadi ya. Kalau ini pertama PMBOK Project Management Body of Knowledge. Tadi seperti saya bilang versi 7 yang terakhir adalah ya PMBOK 7 7 edition. Dan paling banyak digunakan di seluruh project management ini memang kalau PMBOK ini. Kalau mau download yang PMBOK versi 7 memang masih berbayar ya. Kurang lebih hampir sama kok, revisinya cuma di beberapa item aja. Download aja yang versi 6, versi 5 itu kalau memang untuk belajar aja ya. Kalau memang untuk mengikuti tes sertifikasi itu boleh lah di situ. Download di situ, download yang versi PDF-nya aja. Itu ya, di PMBOK itu kan ada, ya tadi, kalau dari metodologinya jelas ada 5 tadi kan. Terus vendornya itu adalah input, terus teknik, output, dan lain sebagainya. Kalau tadi kan ada inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, kontrol, dan closing. Itu metodologi yang diterapkan oleh PMBOK. Oke, lanjut. Itu adalah diagram ya, nggak terlihat ya. Itu sama sebenarnya, ada inisiasi proses grup, ada planning proses grup, terus ada project dokumen sebelum dieksekusi, harus ada project dokumen, harus dicek ya antara, kalau kemarin minggu pertama udah kita bahas, antara project owner atau eksekutor itu biasanya kalau dilihat dari organisasi ya, simple atau kompleksnya itu, kalau kompleks jelas kita mentenderkan project itu sehingga kontraktor yang mengerjakannya gitu. Jadi makanya perlu project dokumen di antara planning dan eksekusi. Terus di antara eksekusi juga ada performance kontrak, reward, dan sampai closing gitu ya. Oke, lanjut. Saya teruskan aja nih. Prince 2 tadi standarnya. Jadi ada PMI, terus ada PMBOK, ada Prince 2, sudah kita bahas di sebelumnya. Lanjut aja. Waktunya sudah jam sekian. Ini modelnya ya, lanjut aja. Lalu ISO 21500 gitu ya. Kalau ISO 21500 lebih sederhana sebenarnya. Cuman dia British standar, terus dia metode ini tidak sekompleks atau sekomplit PMBOK gitu ya. Jadi ISO 21500 ini tidak ada menyebutkan mengenai proses closing dan proses handover. Jadi dia hanya inisiasi sampai eksekusi itu aja. Oke ya. Lanjut. Nah, ini perbedaan PMBOK dan PRINCE 2. Ya, PRINCE 2 itu untuk IT product base gitu ya. Kalau PMBOK product proses base. Kalau tingkat detailnya lebih tinggi PMBOK memang. Kalau prinsip tingkat detailnya lebih rendah seperti itu ya. Bisa dibaca nanti. Lanjut. Nah, ini KPM terms ya. Termsnya project management ada 12. Tadi monitoringnya bisa berupa flag status atau reg status seperti ini, merah, amber atau kuning atau hijau gitu ya. Sudah kita bilang tadi ada yang belum dikerjakan, ada in progress, ada yang closing seperti itu. Lanjut. Ada WBS ya. Lanjut, Bu. Nah, lanjut. Nah, oke. Isinya work breakdown structure itu apa gitu. Ya jelas stepnya kerjaan apa. Setiap step kerjaan itu harus disertai dengan kapan selesainya, lalu yang mengerjakan atau manpower-nya siapa, lalu deliverable-nya itu apa untuk project itu, atau pembobotannya apa, berapa gitu ya. Jadi kalau bangun rumah, persiapan pondasi waktunya 2 minggu ya, dikerjakan oleh helper aja cukup.
bobotnya adalah 30%, gitu. Seperti itu biasanya. Atau bobotnya dikecilin. Bobot tertingginya adalah, biasanya kalau bangun rumah, bobot tertingginya apa? Ya pondasi, gitu kan ya. BBS-nya itu. Kalau proyek-proyek struktur lain menyesuaikan. Lanjut, Gancat atau schedule. Ya, Gancat tadi ya, Gancat itu ya tasnya, schedule-nya apa. Itu merupakan turunan dari WBS sebenarnya. Jadi estimasi start dan end date-nya itu ada, durasinya berapa lama, effortnya apa, dan progresnya seperti apa. Cuman dia tidak ada pembobotan gitu aja Gancat ini. Beda dengan WBS tadi. Oke, next. Triple constraint. Next, ya. Ada waktu, ada scope, ada cost. Itu aja yang menjadi concern dari project management. Ujung-ujungnya apa? Kalau tidak lengkap salah satu, kualitasnya rendah, gitu aja ya. Itu aja ya. Ada waktu, ada scope-nya apa, ada budgetnya berapa. Oke, lanjut. Sudah 5-6 ini metodologinya tadi ya. Sudah kita bahas semua, akhirnya mengerucutnya pada 6 metodologi ini. 5 ya, sorry. Oke, lanjut. Business case-nya apa? Gitu ya. Apakah itu business case untuk environment, apakah hukum, atau grup, seperti itu ya. Terus requirement-nya apa, bisnisnya apa, stakeholder-nya apa, dan solusinya apa. Gitu. Lanjut. Term, lanjut Bu. Ya, terus 8 sampai 12 bisa dilihat ya. Jadi risk project-nya seperti apa, risk manajemennya intinya nanti. Di risk, kalau kita ada kelas sesi risk management nanti bisa dibahas detail di situ. Di situ ya. Isunya apa dari project yang di running, yang mau dicapai dari suatu project itu apa, terus stakeholder-nya siapa, lalu steering committee-nya apa. Steering committee ya termasuk project manager itu, steering committee itu. Lanjut. Oke. Ini jadi materi pertama dari sampai terakhir ini, jadi awal tadi ya mengenai metodologinya, ada common methodology, terus ada general methodologies, ada software development methodologies, dan ada explain methodologies, dan terakhir adalah term-term dari project management. Oke, mungkin itu aja yang sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin masih ada sisa waktu, diperbolehkan untuk para peserta yang ingin bertanya dipersilakan. Kemudian untuk tidak lupa mengisi absensi dan Google Review yang ada di chat box. Silahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Irwan Hidayat atas pemaparan materinya pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, diperbolehkan untuk seluruh peserta membuka kameranya karena kita akan berfoto bersama ya. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada semuanya. Selesai acara untuk week 2 pada hari ini. Jika para peserta telah mengisi absensinya, diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih kepada Bapak Irwan Hidayat juga untuk
pemaparan Terima materinya kasih. hari ini. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sebanyak Mbak. Assalamualaikum.